mereka dulu dilahirkan di dunia cetak, sekarang di online. Berbeda sekali pokoknya antara yang cetak dengan online. Saya pun juga mengalami soalnya. Dan sekarang lagi belajar lagi untuk bikin yang namanya TikTok lah, Instagram Konten lah, digital YouTube ya. lah, ya kan. Oke, tadi kan Mas Indra sempat ngebahas tuh soal ada perbedaan nih dari zaman dulu Mm-mm. pemberitaan yang fokusnya media cetak, terus habis itu apa sih artikel panjang gitu. Tapi sekarang udah mulai bergerak ke arah digital yang mana attention span orang makin rendah. Hmm. Terus habis itu kayak minat baca Indonesia nindu-nindu nih katanya. Nah, ada sementara kita kalau di dunia PR kayaknya kita dari dulu ngasihnya ya press release aja ya. Paling mentok ya foto rilis lah gitu. Nah, menurut Mas Indra gimana sih press release atau kebutuhannya tuh gimana sih kalau Iya. di teman-teman jurnalis? Jadi sekarang kita ngomong bukan press release aja, tapi apa paket press release ya. Oh, Jadi paket press release itu termasuk press release itu sendiri yang berupa tulisan, lalu foto, bang foto juga mungkin kalau sekarang kalau yang kita butuhkan adalah ini video, produk video, ya kan produk video dari brand itu. si brand itu sendiri gitu loh. Yang mun- yang mungkin bagi kami media, kalau ini menarik, pasti kita akan tayangkan juga di media sosial kita. Dan artinya kan juga punya nilai plus lah, ya kan buat buat si brand itu sendiri gitu loh. Oke. Sebenarnya kata-kata menarik sih agak tadi aku agak kesentil gitu. Menarik, definisi menarik buat teman-teman media tuh kayak yang aku tahu kan ya memiliki news value gitu. Tapi sebenarnya apa sih menarik yang menarik tuh? Ya, menurut saya kalau press release yang menarik itu yang tidak bombastis, tapi mengarahkan ke teman-teman supaya menulis ini lebih banyak yang dibaca orang, ya kan. Nah, ini memang agak susah. Kalau terlalu bombastis, adalah beberapa press release yang terlalu bombastis yang sebetulnya kontennya tuh nggak ada gitu loh. Itu banyak seperti itu. Bombastis tuh maksudnya gimana? Iya, pokoknya misalkan apa ya susah ya saya bilangnya ya. Yang panjang Panjang banget. kalau panjang itu lain lagi Oh, itu beda lagi kalau panjang. Panjang terlalu detail itu juga melelahkan teman-teman untuk membacanya, ya kan? Untuk membacanya. Bombastis itu kayak bisa judulnya terlalu bombastis, terlalu clickbait. clickbait, terlalu mengklaim, ya Oh, kan? Terlalu overclaim tuh nggak bagus ya. overklaim, nggak bagus, ya kan? Overklaim juga nggak bagus. Tadi terlalu panjang, itu juga nggak bagus. Ya pokoknya yang padat-padat aja lah, gitu loh, yang padat. Terus lead press release-nya itu, ya kalau bisa sih ya tadi yang kira-kira menarik buat teman-teman, ini dijadikan bahan tulisan kayak gitu loh. Selain itu kontennya itu sendiri kayak gitu, ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya kayak emang kebutuhan dari kliennya emang apa kita launching let's say gitu. Mm-mm. Emang butuhnya kan hard sell ya gitu. Mm-mm. Itu gimana Mas menurutnya? Kalau launching sih nggak ada masalah, ya kan? Kan memang kayak yang biasanya kalau produk itu kan kalau nggak fitur, harga, eh, desain mungkin, ya kan? Terus mungkin ada beberapa kelebihan lainnya kayak gitu. Ya mungkin kan memang dan memang orang ketika di Google pun akan mencari sebuah produk itu kan dari harga sih, dari fitur sih, ya kan? Iya Kan kayak iya gitu, benar. ya Iya kan? iya iya. Apalagi otomotif ya, Oh maksudnya iya iya. Heeh. kita ya kalau saya sih kebetulan kan belum punya mobil nih. Heeh, Mungkin heeh. jadi sekarang mau Oh, sponsor ini. Jadi kayak kalau baca berita ya masih soal kayak oh ya apa namanya ngelihat ada yang baru apa sih dari iya, ini gitu kayak generasi oh yang mobil ini generasi berikutnya ada perubahannya ini iya, gitu paling ya. keunggulannya, ya gitu. Biasa itu namanya press release kan biasanya memang pengen produk selling kan. Yang kita kita kasih juga nggak apa-apa ke teman-teman wartawan tentang keunggulannya segala macem kayak gitu. Tapi juga ada juga beberapa brand yang menurut saya ini juga berani. Mereka itu bikin press release adalah bisa langsung mengkomparasikan dengan lawannya. Oh itu boleh tuh mas. Oh, ya menurut saya sih nggak ada masalah, asal dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Si brand itu bisa mempertanggungjawabkan itu ya. Misalkan tenaga mobil X lebih besar dibandingkan tenaga mobil Y. Dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Kan kita nggak ya kalau kita mau nulis kan kita juga belum sempat nguji juga kan.
itu juga nguji harus ke lab kan. Nah, tapi kalau ketika mereka sudah mengujinya, mereka bisa menampilkan itu nggak apa-apa. Nah, itu jadi selling point dia juga kan. Tapi biasanya teman-teman juga ya udah ditulis aja gitu. Iya, kalau Sesuai untuk si saat press itu release. iya kan nggak bisa Oh. misalkan si kamu mengklaim lebih cantik daripada dia kan saya juga nggak bisa mengkonfirmasi dulu nih. Iya kan? Secantik apa dirimu gitu kan? Paling Ya udah kita berantem tulis kita dulu di aja situ. ya. Tapi ketika kamu bisa Itu dia urusan. bisa mengklaim bahwa dia lebih cantik, ya udah kita tulis aja dulu gitu. Iya, ya. Terus urusan berantem, urusan belakangan. Iya. Ya Kan dia udahlah. bisa mempertanggungjawabkan gitu loh Iya. ya kan? Kayak gitu. Berarti tapi kalau misalnya dia udah klaim kayak gitu, udah bukan dari wartawan lagi yang Iya, iya, iya. Iya. Kan nanti kita akan tulis bahwa si A mengklaim bahwa mobilnya lebih bertenaga dibandingkan B. oh. Kan banyak lah ya misalkan aja mengenai size ya kan Hmm. feature yang si mobil ini nggak punya Irit, Hmm. dan iya gitu-gitu atau ya. mobil ini nggak punya kami punya kan kayak gitu karena kayak gitu Iya, kalau di dibuat tabel tuh banyak nah itu kalau di Amerika di press release di beberapa press release Amerika tuh kalau saya perhatikan tuh gitu. Oke. Kalau menurut Mas Indra sendiri, udah lihat nih press release Amerika, press release Indonesia gitu. Idealnya menurut Mas Indra pribadi, Mas Indra paling suka ketemu press release seperti apa? yang Yang padat paling aja bagus. yang padat aja Misalnya kayak dari strukturnya harus kayak gini, Eh, judulnya tuh kayak gini. saya sih nggak begitu struktur nggak begitu ini yang penting adalah semua informasi ada di situ dan tidak perlu diceritakan terlalu panjang lah. Mm-mm. Nggak usah diceritakan terlalu panjang. Nah, itu juga jadi ruang untuk teman-teman jurnalis mau explore di sisi lain juga gitu nggak sih, Mas? Itu bisa, itu juga bisa istilahnya biar teman-teman bisa kalau terlalu teknis juga misal kita menjabarkan teknis yang terlalu panjang juga nggak juga ini sih kebutuhannya gitu. Mungkin nanti bisa dibikin dua ini apa istilahnya satu press release umum, satu lagi press release yang memang untuk teknis. Oh, Jadi dibagi dua, jangan dijadikan satu kalau bisa. iya iya. Jadi ada opsi juga ya teman-teman Hmm, jurnalis kayak mau ngebahasnya in depth berarti kayak ngelihatnya itu. Terus ada cara kerjanya segala macam nih di sini nih, gitu. Tapi kalau yang ini umum seperti ini, tapi ini sudah mencakup semuanya. Berarti ibaratnya dikasih yang pertama itu terus nanti ada lagi detailnya gitu ya. Detail atau nanti mungkin ada keunggulan-keunggulannya yang mungkin perlu di highlight, ya kan? Itu nggak apa-apa. Dipecah-pecah aja. Makanya tadi bilang paket press release. Paket ya, jadi nggak cuma satu doang, tapi itu tadi kita ulang lagi ya, berarti Ada foto, terus ada teks, kalau bisa ada video pendek ya. Iya, betul. Terus juga satu lagi berarti ada detailnya, misalnya di body emailnya apa nih press release 1 terus kayak ada detailnya lagi. Iya. Ini dua satu apa, ini dua apa, yang ketiga apa. Tapi lebih enak sebenarnya salah satu cara untuk delivering message juga kan lewat event ya Mas. Biasanya tuh kalau misalnya brand atau ya kita lah gitu ya. Jadi kan sering tuh kayak bikin event aja lah daripada ya tentunya kita sandingin juga sama paket press release. Cuman event tuh kan memberikan kesempatan untuk kayak ketemu langsung, ngobrol langsung. Explore produk juga. Nah benar. Menurut Mas Indra event yang cucok gitu yang oke gitu dari brand itu tuh gimana sih ya, buat teman-teman media? Oh ya kalau menurut saya disesuaikan dengan tema atau produknya ya. Kalau misalnya memang itu SUV ya kalau bisa ya kita pegunungan, ke pantai, kita bikin outdoor activity seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita misalkan mobilnya sedan ya kita lebih banyak lah ke kafe-kafe atau ke luxury store seperti itu ya kayak gitu sih. Ya disesuaikan aja. Disesuaikan aja. Brandnya ya. Kalau pick up ya kita ke pasar. Ya kan kita tahu utilisasinya dia seperti apa. Iya, iya. Gitu. Langsung kayak nih kalau ditaruh di beras, ganggut sayuran di tempat yang seharusnya ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa milih kan kita. Nah, tapi kalau buat Mas Indra sendiri dari pengalaman menjadi jurnalis yang paling berkesan tuh event apa sih? Ini di sini boleh sebut merek? Siapa kita di endorse. Jadi awal sebetulnya yang paling berkesan itu adalah ketika saya pertama kali jadi wartawan otomotif. Itu sekitar tahun 2003. Itu saya pernah ikut yang namanya saya lupa namanya eventnya. Nusantara Challenge.
Nusantara Challenge. Iya, itu Nusantara Challenge tuh kalau nggak salah sekitar 15 hari atau 20 hari itu off-road di hutan. Off-road di Kalau itu. hutan. Seru Iya, banget kayaknya. off-road di hutan. Eh, Nah, ya itu kalau saya 15 hari lah ya, paling-paling saya ketemu aspal, itu kalau mau ngisi bensin gitu, nanti masuk lagi ke hutan, kayak gitu. Bisa nggak mandi, 3 hari, gitu kan. Berkubang dengan lumpur. Lalu kalau nggak lumpur, ada babi, ya kan, aduh, ya. Daerah mana tuh Mas Bimo? Kebetulan saya waktu itu Nusantara Challenge yang dari Surabaya, Bali, lalu Riau, Riau Padang, ya, Pekanbaru Padang. Oh itu berarti trek apa tuh namanya treknya di daerah apa Ya hutan hutan, itu ya apa tuh namanya? hutan, laut, kita kalau ketemu laut gitu kan. Kalau di Oh, Riau tuh kemarin kita panas, ya minta ampun ya kan. Hutannya panas gitu kan, terus hmm. juga saya bisa nggak mandi berapa hari gitu, tapi seneng ketika ketemu duren gitu kan, ketemu Wah, ketemu air terjun kayak gitu. beneran langsung dari pohon itu ya. Iya, heeh, gitu. Kalau Enak di banget Bali kan. itu kan, ya hutan juga, kebetulan waktu itu ada babi gitu kan, wah. Seru banget ya. Mas, tapi kan sekarang kan brand udah jarang banget yang Hmm, ngadain yang tour ke mana off-road gitu-gitu. Nah, biasanya hmm, kan media event yang ngenalin produknya aja hmm, secara hmm. apa sih namanya? Simple lah gitu. Nah, menurut Mas tuh bagaimana sih idealnya gitu? Temen-temen ya kita kan PR juga ngadain Iya, itu gitu. iya, iya. Yang penting buat teman-teman tuh bagaimana dibuat nyaman. Hmm. Dibuat nyaman, dibuat nyaman. Jadi nggak boleh terlalu capek. Kenapa? Saya bilang karena kita ini bukan lagi wartawan cetak yang bulanan atau 2 mingguan atau mingguan. Kita harus hari itu harus ada berita yang harus kita tayangkan, harus ada 1 2 berita yang harus kita rilis. Hmm. Bahkan mungkin beberapa media yang mungkin harus punya kuota berita yang harus ditulis itu banyak gitu loh. Nah, bagaimana kita membuat mereka harus nyaman, tidak lelah, itu penting. Itu penting. Benar-benar arrangement waktu, schedule itu harus penting. Belum lagi yang namanya akses internet. Itu penting buat Karena teman-teman. biasanya sambil nulis gitu ya. Nah itu tadi. Karena satu hari itu mereka bisa 5 atau 10 bahkan artikel yang harus mereka rilis ya kan. Nah itu butuh kayak gitu. Jangan sampai kita udah jalan dari subuh sampai nanti baru masuk hotel lagi jam Baru dapat 12 malam internet gitu-gitu ya. atau jam 12 malam baru istirahat. Itu jangan sampai Iya. seperti itu. Oh. Idealnya tuh harus ada tahapan-tahapan, bahkan ketika kita masuk sebuah kota untuk beristirahat itu kalau bisa ya jam 6 atau jam 5 sore, Hmm. ya kan? Itu udah masuk situ udah istirahat. Tapi Tapi kalau kan hari itu ada nggak misalkan jangan hari-hari Hari tertentu sih nggak gitu. nggak ada masalah kalau hari. Kalau jam paling krusial ya Iya, gitu. jam itu tadi saya bilang, tapi ya itu tadi kan kalau keluar kota aja ya. Kalau Hmm. keluar kota itu memang harus menurut saya harus benar-benar schedule-nya tuh harus benar-benar terukur lah. Nah, hmm. terukur. Oke. Nah, Mbak Dis, ini kita mau bagi-bagi tips nih. Iya, tips. Karena kita udah kedatangan Mas Indra yang mana Mas Indra ini adalah jurnalis yang udah melanglang buana. Waduh. Lalu sementara kita kan PR, kita terjun di dunia PR juga baru gitu. Gimana sih Mas caranya biar kita tuh bisa membangun hubungan yang asyik gitu antara PR sama teman-teman Teman-teman jurnalis jurnalis. ya. Ya intinya teman-teman PR agency kalau bisa menjadi jembatan lah yang baik buat kami wartawan ke teman-teman yang jadi kliennya kalian gitu kan. Dan bagaimana kita ini bertegur sapa istilahnya bukan sekedar ada kebutuhan saja gitu loh. Itu yang penting ya kan, itu yang penting. Karena komunikasi atau hubungan atau kerjasama itu kan bukan sekali 2 kali yang akan kita kerjakan, tapi nanti untuk kesinambungan terusnya gitu loh. Di suatu saat nanti pun juga mungkin kita udah nggak di dunia wartawan, tidak di dunia PR agency, kita masih bisa menjalin hubungan yang baik. Jadi menurut saya sih yaitu tadi say hello itu penting.
Iya kan, bukan hanya sekedar tok tok tok, saya mau kirim rilis, tok tok tok, saya hanya mau kirim undangan, enggak gitu loh. Hmm. Ada banyak hal yang bisa 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 kita lakukan, misalkan aja eh, ya katakanlah ulang tahun wartawannya, ya kan kapan, tanya seperti itu, mungkin ada semacam little surprise, ya kan, nggak Hmm. usah yang muluk-muluk, nggak usah yang mewah-mewah, little surprise itu kan, kayak gitu. Mungkin juga Ajak ngopi ajak gitu. kopi juga, ya kan mungkin juga ada menyambangi menyambangi nih Ya. kantong-kantong wartawan, ya kan kantong-kantong Hmm. wartawan tuh perlu disambangin kayak gitu. Kantong-kantong wartawan tuh maksudnya Ya gimana? misalnya, ya namanya kita kan pasti berkumpul lah ya, berkumpul dari katakanlah forward yang gede. Dan di forward ini kan juga pasti ada yang tinggal di daerah Bekasi, ada yang tinggal di daerah Ciputat, ada yang tinggal di daerah. Nah ini mereka pasti akan beraglomerasi nih, iya kan? Oh, Nah, itu kayak nggak ada punya salahnya juga kalian lihat, kapan nih teman ya misalkan Dina itu tinggal di mana daerah mana misalkan. Depok, Depok. Depok. ya udah Nah, cari teman si teman-teman wartawan Depok teleponnya di otomotif. Depok gitu. Nah, nggak apa-apa gitu loh. Kita ngomong di Depok nongkrong. nih yang lagi happening nih, di mana nih ya kan? Nah, udah di situ Oh, kayak gitu. gitu. Jadi kayak nongkrong bareng juga gitu, kayak Iya, diskusi liputan. betul. Ya emang itu butuh tenaga, butuh waktu, ya Iya, mungkin juga iya, butuh finance ya kan. Tapi iya, iya. itu untuk membangun membangun Relasi. relationship yang bagus gitu loh. Itu salah Hmm. satu upaya aja dari sekian banyak gitu loh. Oke, jadi kadang-kadang mungkin teman-teman yang baru-baru gitu ya, pun Mm, saya juga kadang masih suka mm. ada khawatir kalau baru kenal tuh kayak ih terlalu SKSD nggak ya gitu. Nah Ya, itu ya, tuh ya, ya, ya. batas-batas itu Iya, tuh iya, yang iya. perlu Harus kita. ada jembatannya lah. Maksudnya ada Hmm. jembatan ada pengantarnya kayak misalnya senior seperti itu. Karena juga gini ya. Ini fenomena yang sekarang ada tuh. Jadi banyak wartawan PR agency baru itu mereka tidak bisa menempatkan dirinya gitu loh. Contoh aja dari sisi bahasa, dari sisi bahasa. Mereka menempatkan aku kamu, ya kan? Oh gitu tuh aneh ya, Mas? Aneh. Kita kan ini hubungan kerja ini. Oh. Hmm. Saya, Anda, atau saya, atau kalau misalkan itu ini ya kita kita hormati pakai kakak kayak atau abang atau mas kayak gitu Mas, kan. Pak gitu ya. Iya mas pak atau pak kan itu lebih formal. Nanti ketika nanti udah cairin hubungannya ya terserah, iya kan. Oh, itu untuk awalan aja kali ya, Mas? Awalan jadi banyak yang begitu. Aku kamu. Nah ini siapa ya saya bilang. Bisa nggak kamu datang ke acara ini kami aku udah undangan ini. Ini siapa? Saya bilang. Nah, Ya kan? Nggak kenal gitu loh. Tiba-tiba dipakai aku kamu gitu kan. Ada waktu nggak kamu? Loh, kalau kan bukan iya. pacar saya ya. Oh Kalau iya, pacar saya kasih waktu limited ya. Mas itu juga ya. Iya, gitu. Gitu. Nah, lalu juga misalkan ada juga yang dari sisi attitude misalkan. Saya punya press release seperti ini. Berkenan nggak kalau kami istilahnya bagikan gitu ya, kita bagikan. Oke. Misalkan. Nah, ketika dibagikan kita kasih reportnya itu juga banyak yang artinya tidak mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima Hmm. kasih. Ini kan attitude Hmm. juga ya kan, attitude Iya. juga. Ada juga yang kalau kita nggak entah dari PR antah berantah, tiba-tiba kirim email, tiba-tiba kirim WhatsApp, ya kan, tanpa tedeng aling-aling. Terus ketika kita laporkan, kita udah nulis, juga tidak ada respon. Oke, mungkin sekali dua kali saya waktu itu sempat, ya kan. Mungkin sekali dua kali, oh, mungkin lupa kali. Begitu yang udah ketiga keempat kali, oh ini memang attitude nih kalau saya bilang. Nggak ada terima kasihnya gitu. Hmm. Nah, itu yang perlu perlu teman-teman PR pelaksana PR ini, agensi ini ya diperhatikan. Kayak Iya. gitu-gitu. Itu penting, itu penting. Itu penting. Itu butuh pelatihan juga kayak forward. Soft skill ya, itu soft skill ya. Iya. Ya. Ya, saling menguntungkan gitu ya. Iya, saling menguntungkan, membangun kerjasama, Hmm. relationship itu kan nggak mudah, hati-hati soalnya. Kalau tadi kan kita udah bahas gimana caranya biar lebih ikrip gitu. Hmm. Eh, Terus tadi udah dibahas juga don'ts-nya, jangan Hmm. sampai kita tidak ada saling menghargainya itulah gitu. Hmm. Nah, terus kalau best practice-nya Mas, gimana sih kita Mas Indra paling suka di approach eh, bentuknya atau apa ya kayak approach-nya tuh gimana? Dari teman-teman PR. Apakah kan sekarang kalau kayak gini, kalau kayak Gen Z nih males ditelepon Mas. Oh iya, Kita tuh oh, saya iya, baru kita tahu tuh ini. kalau Iya, kalau kita Gen Z tuh harus kayak bisa ditelepon nggak gitu. iya, Oh, Kebanyakan. oke, pantesan nih. Ini jadi curhat nih.
Jadi pantesan beberapa PR agency yang baru itu selalu minta izin dulu, bisa nggak saya dikontak? Padahal zaman dulu tuh saya nggak pernah begitu. Ya udah tinggal telepon aja, udah Oh pasti gitu, saya angkat. oh gitu. Oh gitu. Iya, ya kalau memang saya bisa angkat, saya pasti angkat. Hmm. Gitu loh. Kalau nggak bisa ya enggak. Jadi nggak perlu minta izin ke saya gitu loh. Oh, rupanya itu ya, Gen Z begitu ya. Aku tuh gak suka banget pas ditelepon Iya. tiba-tiba tuh kayak bisa Wah, tuh gitu apa udah nih? Wah, apa panik nih? Kenapa nih? Kenapa kok ditelepon Oh, gitu? gitu. oke. Berarti Nah, kalau Tahu. Mas Indra kalau ditelepon ya udah angkat kalau bisa. Angkat tuh pasti ya. Kecuali kalau lagi naik motor, nyupir, ya itu udah pasti nggak bisa. Hmm. Iya kan? Ya saya lagi ngetik itu telepon, oh ya udah yuk, ada apa gitu. oke itu insight baru juga buat Mas Indra sendiri. Itu kita saya bilang, sama-sama belajar. bener nih, ya, jadi saya belajar nih. Memang ada bilang, mohon maaf bisa ditelepon nggak Pak gitu kan. Iya, Pak, sedang Bisa, sibuk iya, enggak? iya sih. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Maksudnya emang Hmm. kalau mungkin itu sebagai kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh gitu ya, itu bagus gitu loh. Itu bagus. Cuma pada dasarnya sih saya nggak ada masalah. No isu lah kayak gitu, mau telepon ya berapapun. Nah, ini namanya wartawan, kapanpun malah justru wartawan harus siap di kontak. Kan Oh, gitu. gitu. Mm-mm. Gitu. Wartawan Berarti juga. jam 12 malam, Mas. Iya nggak apa-apa. Emang Pernah kalau tuh tapi ada krisis ya karena saya di otomotif jadi nggak pernah ada. Mungkin kalau di kriminal, politik gitu ya, ya tiba-tiba ada bandeng ya kan. Kayak gitu. kalau dari Mas Indra yang diharapkan dari Mas Indra sendiri atau mungkin mewakili teman-teman jurnalis gitu berharapnya di kedepannya gitu rekan-rekan PR atau rekan-rekan APM ya terutama ya kalau otomotif ya atau kayak ya teman-teman industri tuh gimana sih treatmentnya ke rekan-rekan media? Ya kalau saya sih gini, kita nih butuhnya apa, masing-masing butuhnya apa. Misalkan si wartawan itu butuh latihan, ya kalau bisa diakomodir oleh teman-teman PR seperti itu, ya kan. Teman-teman PR tuh misalnya butuh apa sih di media kami, ya kasih tahu aja, oh kami butuhnya begini-begini. Saling berkomunikasi aja menurut kami. Gitu. Ya kan. Nah, treatment gimana ya? Treatment ya menurut saya sewajarnya aja lah ya, sewajarnya aja, nggak perlu yang terlalu muluk-muluk, nggak terlalu muluk, tidak usah terlalu mewah-mewah gitu, yang biasa-biasa aja, wajar-wajar aja lah gitu. Nggak usah yang aneh-aneh, ya kan? Terus coba tau kira-kira mau wah aku mau ala sultan gitu. Besok Oh, kalau Porsi diundang macan. jangan. Nggak ada. Itu malah, itu wartawan apa, saya juga malah nggak tahu. Ya, biasa aja gitu. Makanya sewajarnya aja. Yang penting komunikasinya baik gitu ya, Mas. Ya, Jalan. betul. Terus tadi yang penting apa, kayak yang orang Jawa bilang unggah-ungguhnya, ya kan. Tata krama kan kayak gitu penting. Tata krama, dan itu tadi bagaimana kita bisa menempatkan kita lah gitu. Bahasa itu kan juga mencerminkan kita gitu loh. dapat banyak banget insight. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Indra. Dan Badis, kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Terus kalau mau gabung forward, boleh masih promosi. Jadi wartawan dulu tapi. Harus jadi wartawan otomotif ya, Iya. forward tuh spesifik forum Wartawan wartawan Otomotif. Nah, Bisa langsung ketuk DM-nya aja, DM forward. Iya benar. di Instagram, di Iya. YouTube. Di YouTube ya. Ada lagi TikTok Udah, main? itu. Oh, TikTok belum. Nanti. TikTok belum. Mungkin Soon. Soon. Oke, thank you banget Badis yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya dengan topik yang juga menarik. Terus kalau misalnya kalian ada ide untuk kayak pingin kami wawancara ini dong, atau kita pingin tahu info apa, boleh langsung aja ketik di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, sama-sama. Badis. Badis. Yeay, Badis.